gangguan teknis. Nanti kalau kita sudah mulai belajar, setelah setiap habis baris masuk kelas masing-masing, nanti di depannya ini ada nada maksudnya masing-masing. Ini ada, tapi yang ini gara-gara ini baru dicopot KSM, belum dipasang ulang. Nanti kita pasang ulang semuanya di kelas-kelas supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita dan keluarga besar kita dan orang-orang tua kita, termasuk umat-umat yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau minta syafaat, kalau ada orang ngomong Nabi Muhammad, semuanya. Jadi kata Rasulullah, orang yang sangat menyesal, orang yang sangat pelit dalam hidupnya, apabila disebutkan nama, tapi nama baginda Rasulullah, bukan nama saya, bukan nama saya, nama baginda Rasulullah Muhammad, kita semua jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti waktu kita masuk surga menyesal katanya. Kalau di sana itu kalimatnya, di sana itu kalau. Kan kita selalu minta syafaatnya. Udah bajunya bagus semua. Bajunya bagus semua. Siapapun nanti yang berbicara, kamu belajar menghargainya ya nak ya. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad dengan harapan kita dan keluarga besar kita. Lebih khusus adalah orang-orang tua kita, termasuk umat-umat yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada baginda kita. Wabil khusus yaumil jaza atau hari pembalasan. Ibu Ketua Umum Yayasan Santri Modern Nahdlatul Ulama Kadam yang kami kasih ini dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan dalam rangka membimbing kita semua di pondok pesantren ini. Bapak Ibu tenaga pendidik, kalau dulu sering disebutkan Bapak Ibu Dewan Guru, sekarang itu istilahnya sama saja Bapak Ibu Dewan Guru, tapi kalau Dewan Guru itu namanya tenaga pendidik. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini sama dengan guru ya, supaya paham semua dengan peraturan baru disebutnya dengan tenaga pendidik sama dengan guru. Kalau saya mengatakan tenaga kependidikan itu sama dengan kalau dulu orang mengatakan tata usaha, staf administrasi. Jadi tenaga pendidik itu guru, tenaga pendidikan, staf administrasi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang banyak berterima kasih kepada tenaga pendidik dan pendidikan yang kemarin baru saja selesai kita melaksanakan KSM, beberapa kepala madrasah dan yang lainnya di PML itu kompak betul dengan gurunya. Tenaga pendidikannya kompak betul kan? Hanya Pak Latif dicari-cari sama Pak Kasih, nggak pernah muncul karena dia PNS. Yang ditanyakan sama saya Pak Latif saja. Pak Kasih sama Pak Kepala hadir terus setiap hari. Pak Latif yang tak hadir, ketahuan sama Pak Kepala sama Pak Kasih. Karena yang PNS ditanya, Ibu Erina belum ketemu. Dan alhamdulillah karena kebersamaan kita dan diakui sampai kemarin saja diakui, kok bisa istirahat sebentar disulap bersih kembali. Sore hari mereka mau pulang, kondisi madrasah kita bersih kembali. Tapi sayangnya Cindy, mana Cindy sama pengurus OSIS Sanawiyah, baru kemarin sore kembali muncul, nggak siang melihat gurunya, melihat Pak Suprial udah nyapu-nyapu. Alhamdulillah. Sampai-sampai Pak Mahrus kepala MTS
Lans bagus deh. Kalau di lans bau Pak, kalau saya naik motor saya disenyapu habis ngepel, gurunya nggak mau ngepel Pak. Di sini saya lihat gurunya pada ngepel semua. Saya jawab sama Pak Mahmud, guru kami ini mantan credit service semua, makanya lincah-lincah. Coba saya ulangi, kalau saya sebutkan tenaga pendidik apa nak? Nah ini kan harus cerita. Kamu pokoknya kalau udah masuk sini siap untuk menerima ilmu. Ini ilmu nak, karena ini dituangkan dalam undang-undang. Tenaga pendidik, sebenarnya guru. Tenaga pendidikan, staf tenaga administrasi atau staf administrasi. Ya mulai inilah yang dimaksud ta'aruf itu. Jadi ta'aruf itu ada beberapa, ada 3 ta'aruf itu. Ta'aruf itu perkenalan atau untuk mengetahui. Yang pertama perkenalan sama-sama kamu. Jangan ada lagi pas masuk kamu manggil temannya ai oi. Manggil ai oi itu panggilan tidak mesra, panggilan tidak bersahabat. Dan mulai saat ini saya ngajak kamu semua, kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang pas dan kurang berkenan, mari kita ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, panggilan yang baik. Namanya misalnya siapa yang dari bulu merah putih, Hafiz, ya panggil Hafiz, tidak panggil oi. Udah itu saya tidak mau lagi kalau saya tanya Pak Ustaz Sukti Al-Quran, saya nanya anak, siapa gurunya? Guru matematika. Saya nanya siapa nama gurunya? Nggak ada di sini, nggak ada nama guru-guru matematika. Kalau pelajaran yang diampuni matematika, iya. Tapi kalau dia namanya matematika nggak ada. Enak aja boleh. Siapa gurunya? Gak tahu Pak, guru fisika. Ada yang sampai kelas 12 aliyah nggak tahu nama gurunya. Gimana ilmu memberkah kalau nama guru saja tidak tahu? Sayangi gurunya, insya Allah kamu sayang terhadap gurunya. Itu maksud pertama, supaya kamu nanti berpanggilan secara mesra. Kamu panggil namanya, dan jangan ada panggilan oi. Ucapan oi ini dia sebut dengan oi itu dia butuh sebenarnya besar di kebun. Itu kalau manggil oi, jangan lagi panggil namanya. Kemudian mulutnya ini hati-hati, nggak ada lagi. Kita mulai belajar dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Mau masuk rumah, ada orang, tidak ada orang, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu apa? Baca itu mesti. Ini adalah Rasulullah. Masuk kita, ada makhluk lain yang mau masuk dengan kita memasukkan tas. Assalamualaikum. Makhluk lainnya tinggal. Pas masuk kaki kirinya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Rezeki yang di luar masuk semua ke rumah kita. Saya mau tanya, mau rezeki apa mau setan yang masuk rumah kita? Udah diterapkan belum? Pas masuk ada orang, Assalamualaikum. Paling-paling nanti kamu ketok rumah, Assalamualaikum, dibuka Assalamualaikum. Udah baca udah dengar dia. Orang tua juga tidak salah. Bukakan itu. Mulai mau keluar rumah, baca lagi ke kaki kanan, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Udah itu baca apa lagi? Baca lagi ayatul kursi. Selama kita di luar, kita dijaga oleh Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Maksud masa ta'aruf, masa itu apa? Sekarang masa dulu. Tadi sudah tenaga pendidik dan pendidikan. Masa itu apa? Nggak usah pakai S. Kalau masa itu berat suatu jenis, barang, benda. Kalau masa, apa arti masa? Masa yang udah tamat sanawiyah, tamat SD nggak tahu sama masa. Masa itu kurun waktu tertentu.
ini sama ini masa waktunya 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis ya, 4 hari ya. Ya sampai Kamis. Ada acara ya dari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. Apa waktu tadi masa tadi apa? Kurun waktu tertentu. Kalau waktu kan banyak, jadi waktunya hanya tertentu. Yang kita pelajari ini untuk masalah ini hanya 3 hari. Itu masa. Saya tanya lagi, dipersempit lagi, apa itu waktu? Ya jawab aja, nggak dosa ini. Waktu itu terdiri dari 3, waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Ini berjalan terus, detik menjadi menit, menit menjadi jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Tidak akan terjadi lan tarji al ayyamul lati madat. Tidak akan terulang waktu-waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu tidak akan berulang lagi. Saya tanya, yang sholat subuh tadi siapa ya? Tunjuk tangan. Kalau dia nggak sampai subuh, dia ngaku tunjuk tangan, ditutup sama masa, sama waktu subuh itu. Siapa yang sholat subuh tadi? Nah, posisinya nggak ada yang semayang. Nah, nggak ada yang menunjuk posisinya. Apakah akan terulang kembali waktu subuh itu? Tidak, karena dia sudah berlalu. Lantas iman sehingga apa namanya pengalaman itu kita kenal. Saya kadang-kadang lupa. Al-Imam Ghazali mengatakan yang paling berat itu adalah amanah, yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah terlalu jauhnya, bukan main, karena tidak akan terulang. Saya tanya yang terakhir saja, yang paling dekat dengan hidup kamu apa? Saya tanya, yang paling dekat sekarang, yang paling dekat. Teman kamu ya dari petanya, agak jauh. Nah, yang paling dekat yang kita tidak tahu adalah kematian kita semua. Lebih dekat dari temanmu yang dekat itu, kematiannya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Itu waktu. Kemudian masa dari waktu sekarang ta'aruf kakinya. Nah, lebih baik kamu tidak berilmu tapi akhlak tinggi. Bagi saya lebih baik kamu punya akhlak yang mulia daripada punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Bagi saya itu hancurnya negara bukan karena orang tidak berilmu. Yang tertangkap KPK itu rata-rata profesor, doktor, artinya orang berilmu. Akhlaknya yang tidak ada. Makanya di pondok pesantren kita ini, saya punya moto bukan cerdas, tapi begini moto kita. Lebih baik jadi muslim yang benar daripada yang pintar. Karena negara sekarang sangat membutuhkan umat Islam yang benar. Orang benar pasti pintar. Tapi kalau orang pintar belum tentu benar. Saya pengennya kamu jadi benar. Nabi Muhammad itu terkenal kenapanya? Nah? Nabi Muhammad terkenal kenapanya? Akhlaknya. Padahal sifat Nabi Muhammad ada berapa? Ada 4 itu. Coba kenapa? Coba yang apa sifat Nabi Muhammad? Bro, kamu tanya, kok bisa lulus semua tesnya ini gimana Pak Fauzi? Sifat Nabi Muhammad aja gak lu bisa nih. Saya bukan uji memang. Kok bisa lulus ya? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Arti fatona apa nah? Nah, Nabi Muhammad itu sangat cerdas, sangat piawai. Apa yang disampaikan oleh Jibril langsung hafal. Tapi kita tanyakan, apakah Nabi Muhammad terkenal dengan cerdasnya? Tidak, dengan akhlaknya. Berhasil Islam berkembang karena akhlaknya.
bukan karena cerdasnya. Saya mengharapkan kamu menjadi orang yang punya akal. Sekarang ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Dan saya namakan ini ya. Ta'aruf itu perkenalan, mengenal lingkungan. Jadi yang kamu tahu teman kamu, sesama kamu dulu. Jangan ada panggilan yang saya mau dengar tidak dengar lagi. Jangan ada lagi panggilan yang tidak bagus. Kalau bisa keluar dari mulut kita ini yang baik. Jangan lagi yang jelek. Kamu kenal, kemudian kamu kenal dengan lingkungan guru-guru kamu. Nama guru kamu kenal semua. Kemudian kamu tahu bagaimana lingkungan kamu. Tempat buang air kecil di mana, yang perempuan di ujung sana, yang laki-laki di belakang situ. Kalau pas mau istirahat kemana? Oh di pondok ini tidak diperkenankan membuang sampah, bukan pada tempatnya. Oh tempatnya ada tempat sampah, bukan pada tempat sampah. Bukan kami melarang kamu makan, yang kami larang adalah membuang sampah sembarangan. Kedua, bukan kami melarang makan dan minum, yang kami larang makan dan minum berdiri. Kami ingin membedakan, mungkin di rumah kamu biasa makan berdiri makanan. Kami ingin membedakan antara cara makan manusia umat Nabi Muhammad dan dengan cara makan yang binatang. Anjing makannya gimana? Duduk. Diri. Kambing, ayam, kerbau. Kalaulah kamu disamakan dengan binatang-binatang tadi, mau atau tidak? Nah, mulai saat ini makan harus duduk, baca doa dulu, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang dibacakan itu tersenyum bagi orang yang bisa melihatnya. Air makanan itu tersenyum mau dimakan oleh orang yang mengucapkan kalimat itu. Kalau lengkapnya Allahumma barik lana bima razaqtana wa tambah lagi kalau mau Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya makan yang awal, Bismillahirrahmanirrahim dengan akhir, dijaga kita dari setan. Cara makan juga ada. Nah itu perlu taruh. Iman lingkungan pesantren nggak boleh makan berdiri. Saya kasih tahu lah. Kelengkeng ini selama liburan saya baca kembali, ijazahnya ada limitnya. Nggak dimakan sama sekali, nggak disentuh sama sekali sama kelabih. Kamu datang, anak asrama datang, kamu yang memancing kelabih kembali. Kamu makannya sambil berdiri sehingga kalau kecil itu kembali lagi. Selama ini coba saya mau terapkan, masih enggak di ini zikir asma Allah ini bisa mengusir begini. Maghrib tak baca, isya tak baca, subuh tak baca, 3 hari enggak disentuh sama sekali. Ternyata masih. Udah masuk nanti ada yang makan, ini yang membatalkan zikir itu. Ada yang makan berdiri sehingga diserbu kembali sama kelabih-kelabih. Kalau gitu kamu ini makan berdiri itu, kamu sindi, osis, sama dengan kelabih. Sama-sama itu hukumnya. Tadinya nggak ada lagi. Jadi masa ta'aruf. Kemudian siswa. Satu lagi, kan ada siswa. Apa itu siswa? Masa ta'aruf siswa. Satu lagi yang batasan. Apa itu siswa? Apa siswa nak? Nah, apakah seluruh murid itu siswa? Coba di tempat ngajinya, dilanggar ngaji atau ngajian, jadi siswa bukan? Nah gini, jadi pendidikan itu menurut Profesor Dr. Ruslan Gorgani ada pendidikan informal, pendidikan non formal, pendidikan formal, informal, formal dan formal, ada 3. Yang masuknya siswa itu adalah kamu yang sekolah di madrasah atau di SD atau di MI atau di SMP atau di MTS atau MA atau SMA, itu namanya siswa. Kalau sudah kuliah namanya maha dari siswa.
Kalau kamu ngaji saja tidak siswa. Kamu ngaji ke pondok pesantren yang klasikal, namanya santri. Jadi siswa itu adalah orang yang belajar pada tingkat SD atau MI, pada tingkat MTS atau SMP, pada tingkat SMA atau MA. Itulah yang dikatakan pelajar. Nah, jadi saya hanya mengatakan Islam sama saja. Saya kira pas saya dikasih waktu 45 menit. Marilah kita buka acara maksama masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2023-2024 atas seizin Ibu Ketua Yayasan Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Padang. Kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan lil arwahil mu'assisin wal munadirin wal mujahidin fi hadzal ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada yang baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita semua baca amin. Di atas langit ini ada malaikat yang tugasnya cuma amin amin aja. Pas orang baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita baca amin, dia baca amin, insya Allah apa yang jadi hajat kita dikabulkan oleh Allah. Siapa yang bisa baca pakai amin? Ada kerjaan malaikat yang tugasnya hanya amin, amin soal baca Fatihah. Makanya kita mohon. Tapi hanya 2 harakat, ininya yang panjang. Amin. Kalau amin percaya. Masalah doa amin amin percaya. Makanya doa kita nggak dijabah. Yang betul ada yang doa amin, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Selama ini aminnya kita salah. Mulai saat ini kita hati-hati mulut kamu, saya nggak mau dengar lagi. Kemudian istirahat nanti boleh makan minum manusiawi. Yang saya tidak mau lihat kamu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Sama dengan apa nah? Ya sama dengan binatang. Mau kamu saya samakan sama binatang? Kalau binatang kalau salah dipukul. Apa pas kamu salah makan itu mau dipukul kalian ini? Mau? Saya ini di antara guru yang paling baik saya. Sudah dinasihat sama Pak Fauzi sudah nasihat enggak juga lapor. Pak lapor anak ini nggak bisa lagi dibina Pak. Ji, yang buat surat. Ji, buat surat apa nih? Sampaikan sama orang tua sila. Sampai di sini saja hubungan kita. Wassalam. Ada saya keluarkan. Dan saya tidak pernah mengeluarkan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu bayar. Yang saya keluarkan adalah anak-anak yang melanggar tata tertib. Ya, tata tertib itu saya keluarkan. Tapi tidak ada yang berbinasa. Lebih kurang mohon maaf dan kepada Allah kita mohon maghfirah atas ampunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala madrasah yang telah memberikan sambutan serta arahan serta membuka acara masa ta'aruf siswa
tingkat sanawiyah dan aliyah Darul Qadam untuk tahun ajaran 2023-2024. Untuk acara yang ketiga yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Khairul Latif. Kepada Bapak Khairul Latif kami persilakan. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق يا الله الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وتابعنا من خيرات الأبد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعامل بأخنا يا الله يا رحيم. اللهم انصرنا فإنك الناصرين وافتح لنا فإنك الفاتحين وارحمنا فإنك الرحيم وارزقنا فإنك الرازقين واغفر لنا فإنك الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا من أهل الدنيا وخير ولا تجعل أولادنا وذرياتنا بالشر والدنيا برحمتك يا رب العالمين. ربنا أتنا نورا وفي حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum saya tutup, apabila ada kata-kata atau hal yang mau berkenan, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Anak-anak